Bab 541, kamu tidak layak untukku. Park Anya berkata dengan menawan, saat kami memilih penerjemah dan pengawal di medan perang, pada pandangan pertama aku menyukaimu. Anda sangat tampan. Saya tidak berharap kemampuan Anda sama luar biasa. Sayang sekali latar belakangmu terlalu rendah. Mungkin Anda berpikir bahwa menjadi triliuner dalam beberapa tahun sudah merupakan pencapaian tertinggi. Tapi izinkan saya memberitahu Anda masih jauh dari yang terbaik. Ada banyak hal di dunia ini yang tidak kamu ketahui. Ada banyak keluarga rahasia yang Anda tidak tahu ada. Mereka adalah yang teratas di dunia ini. Jordan tercengang. Keluarga rahasia. Park Anya sebenarnya tahu tentang Steles. Tidak heran dia memandang rendah hasil Jordan saat ini. Dia telah mendengar tentang Steles. Memang, apa yang hanya 20 triliun won di mata keluarga Stele? Bang, bang, bang. Saat itu, seseorang mengetuk pintu. Jordan segera disiagakan dan mengambil pistol. Sayang, kamu di dalam. Suara seorang pria terdengar dari luar. Park Anya berkata dengan tenang, ini suamiku. Buka pintunya. Jordan berkata, apakah kamu pikir aku gila? Buka pintunya dan biarkan suamimu mengarahkan anak buahnya untuk membunuhku. Segera kenakan pakaian Anda. Kalau tidak, aku akan menyanderamu sekarang. Park Anya berkata dengan putus asa, saya sudah mengatakan bahwa saya telah memindahkan semua pasukan keamanan di luar ruangan ini. Tidak ada yang akan menyentuhmu. Hehe, aku tidak menyangka kamu menjadi begitu pemalu setelah 4 tahun. Anda, Jordan sangat marah. Dia tidak ingin wanita ini memandang rendah dirinya. Baik, bagaimanapun, dengan kekuatan penjaga keamanan Anda, mereka tidak bisa menyakiti saya. Jika mereka berani menyerang, jangan salahkan saya karena membunuh mereka. Saat Jordan berbicara, dia berjalan keluar dari kamar mandi dan pergi untuk membuka pintu kamar. Jordan membuka pintu dengan hati-hati dan menyadari bahwa hanya ada Chon Ji-hun di luar. Tidak ada pengawal. Park Anya sepertinya mengatakan yang sebenarnya. Dia benar-benar memecat semua personel keamanan. Jordan menilai pria paruh baya itu. Dia adalah pria yang sangat biasa dari Korea Selatan. Dia memiliki tubuh sedang dan penampilan rata-rata. Dia tampak berusia 40-an. Chon Ji-hun tersenyum pada Jordan. Dia tidak menunjukkan permusuhan atau kecemasan saat dia bertanya, apakah kamu pengawal baru? Apakah nyonya ada di dalam? Jadi Chon Ji-hun mengira Jordan adalah pengawal keluarganya. Sepertinya pengawal ini biasanya melindungi Park Anya. Jika tidak, sebagai majikan, Chon Ji-hun seharusnya mengenali pengawal pribadinya. Melihat bahwa tidak perlu menyerang, Jordan mengikuti aksinya. Dia di kamar mandi. Chon Ji-hun tidak mengatakan apa-apa dan berjalan mendekat. Jordan menutup pintu dan mengikutinya. Melihat Chon Ji-hun masuk, Park Anya bertanya dengan acuh tak acuh, kenapa kamu ada di sini? Nada suaranya agak dingin, seolah-olah mereka bukan suami istri. Jordan merasa aneh karena dia telah tinggal di Korea Selatan selama setahun ketika dia masih muda. Dia tahu bahwa di Korea Selatan, suami selalu lebih unggul dari istri. Banyak orang telah disesatkan oleh pemeran utama wanita yang penuh semangat dari film-film Korea itu. Sebenarnya, wanita di Korea Selatan tidak memiliki banyak status di rumah. Tidak seperti kebanyakan wanita di dunia barat modern yang bisa mencaci dan mendisiplinkan suaminya setelah menikah. Selain itu, dengan status sosial Chon Ji-hun, dia jelas berada di level yang lebih tinggi dari Park Anya. Berbicara secara logis, ketika seorang suami seperti Chon Ji-hun kembali ke rumah, Park Anya seharusnya menyambutnya di pintu dan mengambil inisiatif untuk membantunya mengganti sandal rumahnya. Mungkinkah Park Anya memiliki latar belakang keluarga yang kuat juga? Chon Ji-hun berjalan ke sisinya dan bertanya, sayang, aku mendengar sesuatu terjadi pada putriku, jadi aku bergegas. Apa yang terjadi dengannya? Park Anya melirik Jordan sebelum berkata pada Chon Ji-hun, tidak apa-apa. Aku baru saja mendapat ketakutan. Chon Ji-hun mengangguk. Oh itu bagus. Park Anya bertanya, apakah kamu tidak mengkhawatirkanku? Chon Ji-hun melirik Jordan yang berdiri di luar dan tersenyum. Anda memiliki pengawal yang mengikuti Anda bahkan saat mandi. Bagaimana bisa sesuatu terjadi padamu? Haha. Park Anya tampak tidak senang. Aku pikir kamu hanya peduli dengan wanita lain dan tidak punya waktu untuk peduli padaku, kan? Ekspresi Chon Ji-hun berubah jelek. Aku sudah sibuk sepanjang hari. Aku akan istirahat dulu. Dengan itu,
Dia berbalik dan pergi. Jordan membungkuk seperti bawahan dan mengawasinya pergi. Namun, Park Anya tiba-tiba bertanya kepada Jordan, "Jordan, datang ke sini dan gosok punggungku." Jordan tercengang. Ketika Chon Ji-hun mendengar ini, dia langsung menghentikan langkahnya, wajahnya memerah. Park Anya sebenarnya meminta hal seperti itu dari pengawalnya tepat di depan suaminya. Dia jelas marah dan berusaha mempermalukannya. Tanpa diduga, Chon Ji-hun tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia menanggung penghinaan dan dengan cepat meninggalkan ruangan. Jordan berjalan menuju Park Anya, menatapnya tak percaya. Dia selalu merasa bahwa Hailey adalah wanita yang sangat jahat, tetapi dia bahkan tidak seburuk Park Anya. Sementara Hailey berselingkuh dengan Tyler dan Chaeden. Tapi paling tidak, dia berhati-hati dan berusaha menjauhkan mereka dari Jordan. Sementara itu, Park Anya terang-terangan mengajukan permintaan tersebut di depan suaminya. Jika Jordan adalah suami Park Anya, dia mungkin akan sangat marah sehingga dia akan memotong seseorang dengan pisau. Wanita ini memang menakutkan. Jordan berkata, "Suamimu pasti berpikir bahwa ada sesuatu di antara kita sekarang. Dia akan membenciku sampai ke intinya." "Nyonya, Anda bukan wanita seperti itu. Kenapa kamu melakukan ini?" Meskipun Jordan belum lama mengenal Park Anya, dia percaya bahwa dia memahaminya dengan baik. 4 tahun lalu, ketika dia berada di ambang kematian, Park Anya bersikeras bahwa seorang prajurit rendahan tidak layak menjadi kekasihnya. Sekarang, semakin tidak mungkin bagi Park Anya untuk merendahkan dirinya seperti ini. Jordan belum pernah melihat standar setinggi itu dalam hidupnya. Jika Jordan benar, mungkin tidak banyak pria di dunia ini yang bisa menarik perhatian wanita seperti Park Anya. Karena itu, hampir tidak mungkin baginya untuk berselingkuh. Park Anya tersenyum. "Oh, Anda benar-benar dapat mengatakan bahwa saya bukan wanita seperti itu." Petik 2. Park Anya selalu ingin menunjukkan bahwa dia suka bermain dengan pria seperti halnya pria kaya suka bermain dengan wanita. Sayangnya, dia telah gagal. Jordan berkata, "Saya tidak narsis. Saya pasti bisa mengalahkan 99% pria di negara Anda. Tapi kamu tetap tidak menyukaiku. Orang lain tidak punya kesempatan." Park Anya tersenyum. "Saya suka pria yang percaya diri. Aku semakin tertarik padamu. Aku akan memberimu kesempatan sekarang. Ceritakan kisahmu saat kau menggosok punggungku. Ceritakan tentang apa yang terjadi selama beberapa tahun terakhir." Jordan mencibir. "Maaf, kamu tidak layak." "Apa katamu?" Park Anya langsung tidak senang. Ada sedikit kejutan dalam ketidaksenangannya seolah-olah dia kagum bahwa seorang pria akan menolaknya, menolak kesempatan untuk melayaninya. "Maaf, aku sedang terburu-buru. Aku harus pergi sekarang. Saya tidak punya waktu untuk memberi Anda pijatan. Juga, kamu sudah merasa bahwa aku tidak layak untukmu sejak 4 tahun lalu. Bahkan sekarang, Anda masih berpikir begitu. Aku bersumpah suatu hari nanti, aku akan membiarkanmu menyadari bahwa kaulah yang tidak pantas untukku." Jordan Stele. Bab 542, Pertarungan satu-satu dengan Jami. Setelah meninggalkan kata-kata perpisahan itu, Jordan keluar dari kamar mandi dan melompat keluar dari jendela kamar tidur. Park Anya menepati janjinya, dia tidak berbohong pada Jordan. Penjaga keamanan di luar semuanya telah pergi. Jordan berjalan keluar rumah dengan mudah dan pergi dengan mobil. Begitu Jordan pergi, Park Anya terus berendam di bak mandi dengan ekspresi penasaran di wajahnya. Dia memegang teleponnya dan terus melihat foto Jordan sambil menggumamkan namanya. "Jordan, aku tidak menyangka kita akan begitu ditakdirkan. Memang tidak buruk bagi seorang prajurit rendahan untuk menjadi taipan papan atas hanya dalam 4 tahun. Anak ganteng, semoga bisa terus bangkit. 1 level lagi dan kamu akan memenuhi syarat untuk menjadi kekasihku. Saya sangat berharap Anda bisa menjadi laki-laki saya, hehe." Petik 2. Park Anya tersenyum menawan, segelas anggur merah di tangannya. Dia memang sangat cantik. Di Park Hyatt Hotel. Setelah kembali ke hotel, Jordan meminta Dragon untuk kembali juga. "Tuan, apakah Anda menemui masalah di rumah itu? Aku bertarung dengan Phoenix. Dia mengatakan bahwa jika kamu menerobos masuk, kamu mungkin akan mati di sana," tanya naga dengan prihatin. Salvatore sangat cemas. Sangat serius. "Jika saya tahu, saya akan masuk untuk melindungi Tuan Jordan." Jordan berkata, "Itu adalah rumah Chon Ji-hun dan Park Anya. Taman Anya.
Bukan itu Bu. Mantan kekasih Tuan Jordan. Cek, kenapa Pak Jami pergi ke sana? Jangan bilang dia berselingkuh dengan Nyonya. Tanya Tim. Itu mungkin. Bukankah Jami selalu bersemangat mengumpulkan keindahan terbaik di dunia? Meskipun Nyonya tidak bisa dibandingkan dengan Nyonya Lauren, dia tetap cantik. Tapi bukankah dia mengatakan bahwa dia akan bermain-main dengan seorang gadis di bawah umur? Mengapa dia berubah menjadi Nyonya? Tanya Salvatore. Jordan berkata, Jami akan bermain-main dengan putri Nyonya. Semua orang terkejut bahwa Jami tidak bisa diperbaiki. Dia benar-benar berani melakukan apa saja. Jordan melanjutkan, saya telah menyuntikkan Jami dengan obat kelumpuhan wajah. Dia akan segera datang mencariku. Kita tunggu saja dia di hotel. Ini sudah larut. Kembalilah dan istirahatlah. Ya, Jordan sendirian di kamar presiden. Dia menuangkan segelas anggur merah dan bersiap untuk minum sendiri. Sementara itu, ia memainkan lagu Korea, Baek Ji-yang, Like Being Shot by a Bullet. Madam telah memperkenalkan lagu ini ke Jordan 4 tahun lalu saat mereka bersembunyi di lembah. Dia telah memainkan lagu ini berulang-ulang dengan ponselnya. Jordan telah mengambil peluru untuk Park Anya sehingga dia merasa sangat emosional ketika mendengar lagu itu. Dia bisa berempati dengan lagu itu. Saat itu, saat mereka mendengarkan musik melankolis, Park Anya bertanya kepada Jordan, jika kamu mati bersamaku di sini hari ini, apakah kamu akan merasa menyesal? Jordan bercanda, lebih baik mati dengan kecantikan sepertimu daripada mati dengan sekelompok pria tua. Bagaimana denganmu? Jika kamu mati dengan seorang prajurit kecil sepertiku hari ini, apakah kamu akan merasa menyesal? Park Anya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Jika Tuhan telah mengatur agar aku mati bersamamu, maka aku sangat puas dengan pengaturan Tuhan. Mengingat betapa lembutnya Park Anya ketika dia mengatakan itu, Jordan tidak bisa menahan senyum ketika dia menyesap anggur merahnya. Dia sebenarnya sangat bersyukur memiliki kesempatan untuk bertemu wanita ini lagi hari ini. Ketuk-ketuk. Ketukan tiba-tiba di pintu membuyarkan lamunan Jordan. Siapa ini? Tanya Jordan. Suara seorang wanita datang dari luar ruangan. Halo, Tuan Presiden. Aku membawakanmu buah-buahan. Jordan membuka pintu dengan curiga dan melihat seorang wanita Korea Selatan yang tampak sangat cantik. Namun, pada saat ini, sosok pria tiba-tiba muncul di belakangnya. Astaga, pria itu menyerang Jordan dan memukulnya. Jordan dengan cepat menghindar. Itu Jami. Huff. Aku tahu kamu akan datang mencari saya. Jami tidak membuang waktu untuk berbicara dan terus menyerang Jordan. Berdebar, memukul, berdebar, memukul. Mereka berdua bertukar lusinan gerakan, seperti 10 tahun yang lalu, ketika mereka masih sparring sebagai anak-anak. Namun, Jordan datang dengan misi kali ini. Dia tidak menahan diri terhadap Jami. Jordan tiba-tiba menjadi lebih agresif. Dia menyerang dengan seluruh kekuatannya, menyebabkan Jami mundur. 5 menit kemudian, Jami akhirnya tidak tahan lagi. Terengah-engah, dia mengangkat tangannya dan berkata, baiklah, kamu menang. Aku tidak akan bertarung lagi. Bang! Meski Jami sudah mengibarkan bendera putih, Jordan tidak mundur. Sebaliknya, dia meninju wajahnya. Jami menerima pukulan keras dan sangat tidak senang. Cek. Aku sudah bilang aku tidak akan bertarung, tapi kamu masih meninjuku. Apakah Anda ingin saya memanggil Phoenix masuk? Petik 2. Jordan mendengus. Pukulan itu untuk Lauren. Jami, 4 tahun lalu, kau menculik gadis baik seperti Lauren dan membuatku memperkosanya. Apakah Anda tahu seberapa dalam ini mempengaruhi dan menyakitinya? Bagaimana Anda bisa melakukan itu? Jordan sudah lama ingin memukul Jami. Insiden itu semua salah Jami. Dan itu telah menyebabkan serangkaian peristiwa. Jami tidak yakin. Kamu orang yang tidak berperasaan. Anda menikmati diri Anda dengan dia tapi Anda menyalahkan saya sekarang. Sebagai kakakmu, apa salahnya aku mencarikanmu seorang wanita untuk membantumu melampiaskan kesepianmu? 80% wanita berfantasi tentang diperkosa oleh pria tinggi, kaya dan tampan. Saya menunjukkan padanya foto Anda jauh sebelum saya mengirimnya ke Suriah. Sebelum kami terbang, dia tampak sangat bersemangat. Namun dalam perjalanan kembali, dia terus menangis. Jelas bahwa kinerja Anda tidak sesuai standar. Selain itu, aku hanya mengatur agar kalian berdua tidur bersama sekali. Aku tidak memaksamu untuk punya anak, kan?
Itu salahmu bahwa Lauren melahirkan Clue. Omong-omong, apa yang Anda pikirkan saat itu? Saya selalu ingin tahu tentang ini. Apakah kamu tidak khawatir bahwa wanita di ruangan gelap itu adalah orang aneh yang jelek? Bagaimana jika Anda menghamili orang aneh jelek yang kemudian melahirkan anak Anda? Tidakkah kamu akan mengalami gangguan mental selama sisa hidupmu? Jordan terdiam. Dia tidak bisa melihat wajah Lauren dengan jelas saat itu. Namun, saat itu, dia memperlakukan Lauren sebagai park-anya. Itu sebabnya, Clue lahir. Bang! Karena jengkel, Jordan melemparkan pukulan lagi ke wajah Jamie. Jamie sangat marah. Jordan, apa kamu gila? Kau sudah selesai. Jordan berkata, pukulan itu untuk Hailey. Saya mendengar dari kakek bahwa Anda memilih Hailey untuk menjadi istri saya. Apakah Anda sudah tahu seperti apa keluarga Camden? Dan bahwa dia akan menipu saya. Apakah itu sebabnya kamu memilihnya untuk mempermalukanku? Petik 2. Jamie menggelengkan kepalanya tak berdaya. Kau pria tak berperasaan. Ketika saya pertama kali melihat Hailey, saya sangat gembira sehingga saya akan meledak. Saya sangat berharap bisa melemparkan wanita ini ke tempat tidur. Saya sengaja memesan wanita kelas tertinggi ini untuk Anda. Tapi kau membiarkan ahli waris dari keluarga kelas 2 mengambil keperawanannya. Jika saya tahu itu akan terjadi, saya akan meniduri iblis wanita kecil itu untuk Anda. Bang! Jamie membalas pukulan Jordan. Untuk Hailey, seharusnya aku yang meninjumu. Bab 543, Rahasia Keluarga Stelle. Jordan dan Jamie bertukar pukulan. Tak satu pun dari mereka menghindar. Jika perkelahian bisa menyelesaikan konflik di antara mereka, Jordan akan dengan senang hati melawan Jamie. Baiklah, bagaimana Anda menjelaskan Lauren dan Dr. Gale? Mengapa Anda membuat bukti palsu untuk membuat saya salah paham tentang hubungan Lauren dan Dr. Gale? Anda membuat saya berpikir bahwa sesuatu terjadi di antara mereka. Anda jelas tahu bahwa pelanggaran masa lalu Hailey sangat mempengaruhi saya, namun Anda masih ingin saya menderita rasa sakit seperti itu. Apakah saudara laki-laki seharusnya seperti ini? Petik 2. Jamie tercengang. Kapan saya membuat bukti palsu terhadap Lauren dan Dr. Gale? Jordan berkata, ada sebatang rokok dengan namamu tertulis di atasnya di rumah Dr. Gale. Apakah kamu masih ingin menyangkalnya? Saat Jamie mengeluarkan sekotak rokok dari sakunya, senyum tersungging di wajahnya. Dia melemparkannya ke Yordania. Menulis nama saya di rokok saya adalah sesuatu yang saya suka lakukan ketika saya masih muda. Lihat sekarang, rokok saya yang mana yang memiliki nama saya. Jordan memandang rokok Jamie. Memang, tidak ada yang tertulis di atasnya. Berdasarkan kebiasaan Jamie, dia akan menulis namanya di setiap batang rokok di kotak terlebih dahulu. Bukan kamu. Mungkinkah itu Jesse? Jordan tiba-tiba berkata. Jesse lah yang memberitahunya tentang Lauren dan Dr. Gale. Jamie berkata, tentu saja itu dia. Aku mencoba yang terbaik untuk menjodohkanmu dan Lauren. Bagaimana saya bisa melakukan sesuatu untuk mempengaruhi hubungan Anda dengannya? Di sisi lain, Jesse tidak ingin keluarga Howard mendukung Anda. Jordan, apakah kamu tahu mengapa aku mengatur agar Lauren bersamamu saat itu? Itu bukan karena dia cantik, tetapi karena dia cucu Martin dan anggota keluarga Howard. Aku ingin kau menjadi menantu dari keluarga Howard. Dengan cara ini, ketika Jesse bergerak pada Anda suatu hari, setidaknya Anda tidak akan mati. Paling tidak, akan ada seseorang yang melindungimu di AS. Jordan terkejut. Jesse ingin pindah ke saya. Kenapa kamu begitu yakin? Jamie menutup pintu dan mengambil kembali kotak rokoknya dari Jordan. Dia menyalakan satu dan berkata, kamu harus tahu alasan mengapa keluarga kami berani mengirim kami ke medan perang untuk berlatih. Keluarga kami menyuap kedua belah pihak yang berkonflik. Dengan kata lain, tidak peduli apa yang terjadi di medan perang, saat kita mengeluarkan liontin keluarga Stelle untuk membuktikan identitas kita, kita tidak akan mati. Jordan mengangguk. Ini juga mengapa dia berbeda dari prajurit lainnya. Medan perang adalah tempat yang kejam dan siapapun bisa mati kapan saja. Keluarga Stelle tidak akan membiarkan keturunan mereka berada dalam bahaya seperti itu. Lanjut Jamie. Saya mendengar bahwa tim musuh di kamp Anda tidak menerima informasi apapun tentang keluarga Stelle. Mereka tidak tahu bahwa mereka tidak seharusnya membunuh siapapun dengan liontin itu. Anda harus ingat bahwa kakek mengatur agar Jesse memberitahu tim musuh. Petik 2. Jordan terkejut. Dia ingat itu. Awalnya,
Kakek Jordan telah mengatur agar ayah Jordan melakukannya. Namun, Jesse mengatakan bahwa dia telah menyelesaikan pelatihannya di medan perang kurang dari 2 tahun yang lalu dan lebih mengenal tempat itu. Karena itu, dia dengan sukarela melakukannya sendiri. Dia tidak pernah berharap Jesse tidak bertindak seperti yang diperintahkan. Ini adalah masalah yang serius. Itu setara dengan naik pesawat tanpa parasut. Jika sesuatu terjadi, dia hanya bisa menunggu kematian. Tidak ada kesempatan untuk bertahan hidup. Jamie berkata, aku tahu saat itu bahwa Jesse ingin kau mati. Dia ingin Anda mati di medan perang dan tidak pernah kembali. Saya harus pergi memberitahu ayah sehingga dia bisa menyelesaikannya secara pribadi. Petik 2. Jordan mengepalkan tinjunya. Kenapa? Kenapa Jesse melakukan itu? Aset keluarga kami cukup bagi setiap orang untuk mendapatkan bagian yang baik. Dia selalu sangat murah hati dalam hal uang. Kenapa aku menjadi ancaman? Jamie tersenyum. Dia tidak akan membunuh kita hanya karena uang. Apa yang sebenarnya dia inginkan adalah memonopoli rahasia keluarga kita. Rahasia keluarga Stelle lagi. Jordan tidak sabar untuk mengetahui rahasia keluarga Stelle. Meraih kerah Jamie, Jordan bersikeras. Terbang kembali ke Inggris dengan saya segera. Saat saya menyerahkan Anda kepada kakek dan menyelesaikan misi terakhir saya, kakek akan memberitahu saya rahasia keluarga. Jamie menepis Jordan. Aku tidak ingin kembali. Ketika saya kembali, kakek pasti akan membuat saya melalui pengalaman pertempuran. Bagaimana jika Jesse memainkan beberapa trik dan membuatku terbunuh di medan perang? Tidak heran Jamie menolak untuk menerima pengalaman pertempuran keluarga. Dia khawatir Jesse akan menyakitinya. Jamie melanjutkan, mengapa harus melalui begitu banyak masalah hanya untuk mengetahui rahasia keluarga? Mengapa Anda harus kembali ke Inggris untuk bertanya pada kakek? Tidak bisakah kamu bertanya padaku? Petik 2. Jordan mengerutkan kening. Bagaimana kamu tahu rahasia keluarga? Siapa yang memberitahumu? Jordan sangat penasaran. Menurut aturan keluarga, keturunan yang belum menyelesaikan semua cobaan tidak memenuhi syarat untuk mengetahui rahasia keluarga. Jamie tidak pernah berpartisipasi dalam pelatihan medan perang. Berbicara secara logis, dia tidak punya hak untuk tahu. Jamie mengisap dan tersenyum. Kakek memberitahuku. Jordan segera berkata, itu tidak mungkin. Kakek menetapkan aturan ini. Bagaimana dia bisa memberitahu Anda sebelumnya? Petik 2. Semua orang tahu bahwa Jordan selalu menjadi yang paling disukai di antara ketiga anak itu. Charleston bahkan tidak mau memberitahu Jordan, jadi mengapa dia memberitahu si pembuat onar Jamie sebelumnya? Jamie berkata, suatu malam, saya memberi kakek secangkir kopi dengan serum kebenaran yang baru dikembangkan di dalamnya. Dia mengungkapkan rahasianya kepadaku saat itu, hehe. Petik 2. Jordan terkejut. Apa? Apa yang kamu katakan? Anda dibius kakek. Apakah kamu bahkan manusia? Petik 2. Jordan tidak pernah menyangka Jamie begitu berani. Charleston adalah kepala keluarga dan kata-katanya adalah hukum. Jamie tersenyum. Aku tidak akan pernah menyakiti kakek. Saya hanya ingin tahu rahasia keluarga sebelumnya. Mengapa harus melalui begitu banyak masalah jika kita bisa mengambil jalan pintas? Kakek mengajari kami ini. Sudahkah kamu lupa? Jordan terus menggelengkan kepalanya. Tindakan Jamie menantang sudut pandang moralnya. Dia mengingat dua variety show yang dia tonton bersama Hailey, Running Man dan Limit Challenge. Kotak terkunci yang sama. Para kontestan, Running Man, akan dengan patuh mengikuti persyaratan program dan menemukan kunci untuk membuka kotak tersebut. Namun peserta, Limit Challenge, hanya akan menghancurkan gembok dengan palu. Jamie jelas lebih cocok untuk memainkan Limit Challenge. Ini terlalu tidak masuk akal. Bagaimana dia bisa membius kakek mereka dan memaksakan kebenaran darinya? Kenapa aku tidak memikirkan itu? Jordan sebenarnya merasa sedikit menyesal karena bermain sesuai aturan. Dia menatap Jamie lagi. Jamie, katakan padaku sekarang. Apa rahasia keluarga? Jordan sangat ingin tahu. Rahasia macam apa yang akan menyebabkan Jesse, yang selalu dekat dengan Jordan, menyakitinya karena takut dia akan menjadi ancaman. Rahasia macam apa yang membuat Norman menyembunyikan identitasnya dan memalsukan kematiannya, sehingga dia bahkan tidak bisa bersatu kembali dengan keluarganya. Mematikan rokoknya, Jamie berpikir sejenak sebelum mengangguk. Baiklah, aku akan memberitahumu rahasia keluarga.
Bab 544, 8 Keluarga Rahasia Dunia. Seperti itu, Jamie langsung ke intinya. Dia memberitahu Jordan rahasia utama dunia. Jamie berkata, sebenarnya, Steles bukanlah satu-satunya keluarga rahasia di dunia ini. Ada total 8 keluarga rahasia di dunia. Keluarga Steles di AS, keluarga Park di Korea Selatan, keluarga Miyamoto di Jepang, dan keluarga Rong dan Geng di Cina. Keluarga Addington di Inggris, keluarga House di Jerman, dan keluarga Smith di Swiss. Jordan tercengang. Jadi, ada 8 keluarga rahasia di level yang sama dengan Steles. Jordan berkata, keluarga Rothschild dan Rockefeller tidak dianggap sebagai keluarga rahasia. Keluarga seperti keluarga Rothschild dan keluarga Rockefeller memang ada, begitu banyak orang di internet menyebutnya. Jamie tersenyum. Keluarga-keluarga itu juga rendah hati dan tertutup. Namun, mereka tidak dapat dibandingkan dengan 8 keluarga hebat. Keluarga lain hanya memiliki kekayaan tersembunyi. Tahukah Anda apa yang disembunyikan 8 keluarga kita? Kedokteran, teknologi, kekuatan militer, kemampuan internet yang tidak ditemukan, ini adalah dunia yang bahkan belum pernah didengar orang biasa. Jordan bertanya, apakah Anda mengatakan bahwa 8 keluarga besar memiliki teknologi yang lebih maju daripada pasar umum? Sebenarnya, Jordan selalu curiga akan hal ini. Misalnya, sistem musik otomatis di Stele Castle di Inggris. Setiap kali seseorang mulai bernyanyi, sistem akan segera memainkan musik pengiring yang sesuai. Teknologi ini terlalu mengagumkan. Itu tidak mungkin untuk dicapai di pasar saat ini. Apalagi obat-obatan di kotak obat Jordan jelas-jelas lebih tinggi dari obat-obatan yang ada di pasaran. Ketika Jordan dibutakan oleh Caiden, para dokter di Houston tidak berdaya. Tapi Jordan baik-baik saja setelah meminum salah satu obatnya sendiri. Jelas bahwa obat keluarga Stele tidak tersedia bahkan di rumah sakit top. Jamie berkata, saat ini, penawaran terbaik di pasar dianggap sebagai level terendah di mata 8 keluarga hebat. Norman adalah salah satu insinyur top di AS saat itu, tetapi dibandingkan dengan programmer keluarga kami, standarnya hanya seorang siswa sekolah dasar. Namun, keluarga kami melihat bahwa dia memiliki potensi, jadi kami memintanya bekerja untuk kami. Sebagai seseorang yang terobsesi dengan teknologi, dia tertarik dengan teknologi canggih kami dan langsung setuju untuk meninggalkan istri dan putrinya. Dia menyembunyikan identitasnya dan bekerja untuk Steles dengan sepenuh hati. Realisasi muncul di Yordania. Dia akhirnya mengerti kebenaran di balik kematian palsu Norman saat itu. Ternyata keluarga Steles menyukai dan melihat peluang dalam bakat Norman. Sementara itu, Norman juga mengagumi teknologi canggih Steles. Dia seperti orang yang baru saja mengembangkan video game Contra dan kemudian tiba-tiba menemukan franchise Call of Duty tingkat tinggi. Dampaknya terlalu besar untuk seseorang yang terobsesi dengan teknologi. Norman tidak punya alasan untuk menolaknya. Jordan bertanya, seberapa terampil 8 keluarga kita dalam semua aspek? Jamie tiba-tiba mengeluarkan sesuatu seukuran sepotong coklat dari sakunya dan melemparkannya ke Jordan. Apa ponsel paling populer di pasaran sekarang? Jordan menjawab, iPhone 12. Jamie menunjuk benda di tangan Jordan. Anda memegang iPhone 18. Jordan terkejut. Apa? 18? Jordan tidak bisa mempercayainya. Dia memeriksanya dengan cermat tetapi tidak tahu cara menyalakannya. Apalagi itu sangat kecil. Meskipun nyaman untuk dibawa, layarnya terlalu kecil. Tidak akan nyaman membaca layar sekecil itu, bukan? Tepat ketika Jordan merasa ragu, dia tiba-tiba menyadari bahwa ukuran ponsel dapat disesuaikan. Jordan perlahan membukanya seukuran ponsel biasa. Secara umum, itu mirip dengan ponsel yang bisa dilipat. Tapi ponsel itu akan memiliki lipatan di layar. Namun, layar ponsel ini tidak ada lipatan sama sekali. Layarnya sangat halus dan tidak mungkin untuk mengatakan bahwa itu bisa dilipat. Ini tidak bisa dipercaya. Jordan penuh pujian. Jamie tersenyum. Anda belum menemukan kekuatan sebenarnya dari ponsel ini. Buka album foto dan lihatlah. Jordan mengklik album foto. Ada banyak foto di dalamnya. Mereka semua adalah wanita cantik. Selain itu, banyak dari mereka telanjang. Jamie berkata, melihat foto-foto seperti ini tidak cukup memuaskan, kan? Anda dapat menarik mereka semua keluar. Petik 2. Tarik mereka keluar. Jordan bingung. Jamie mengarahkan jari telunjuk kanannya ke sebuah foto di ponselnya.
Dengan jentikan lembut, dia mengirimkannya ke udara. Adegan ajaib muncul. Foto itu melayang di udara. Dan itu sangat jelas. Ya Tuhan, ini terlalu CV, apakah ini teknologi hologram? Jordan kaget saat melihat foto wanita cantik itu. Dengan cara ini, akan lebih mudah untuk menonton video di ponsel Anda. Anda dapat mentransmisikan layar ponsel Anda kemanapun Anda inginkan. Tidak akan ada pasar untuk televisi di masa depan. Jamie berkata dengan bangga, kamu bisa memperbesar foto ini atau geser ke kiri dan kanan untuk melihat foto lainnya. Jordan menyentuh foto di udara dengan tak percaya. Memang foto bisa diperbesar dan diperkecil. Dia dengan lembut menggesek foto di udara, beralih ke foto berikutnya. Itu adalah file video. Jordan memainkannya. Latar belakang video itu terlihat sangat familiar. Jordan baru saja berada di sana. Itu adalah kamar Putri Park Anya. Tak perlu dikatakan, dia adalah fokus utama dari video. Video itu sedikit tak tertahankan untuk ditonton. Jordan merasa canggung saat mendengar suara gadis kecil itu. Dia tidak tahan melihatnya seperti ini, jadi dia dengan cepat menghentikan videonya. Jamie tersenyum. Apa yang salah? Apakah kamu tidak akan terus mengaguminya? Jordan membentak dengan marah, kamu tidak tahu malu. Gadis itu tidak perawan, balas Jamie. Selain itu, dia gadis kelas atas. Bahkan jika saya tidak memilikinya, orang lain akan melakukannya. Petik 2. Jordan jengkel tapi dia tidak ingin berdebat dengan Jamie tentang hal itu. Dia terus menggesek. Kali ini, Jordan marah karena itu adalah foto pribadi Emily. Itu adalah selfie di depan cermin. Emily mengenakan gaun strapless, yang sangat terbuka. Dia mungkin juga telanjang. Kecemburuan melonjak di hati Jordan. Dia menerjang Jamie. Kamu B***. Hapus foto Emily segera. Uhuk-uhuk. Jamie tersedak dari genggaman Jordan. Baiklah, baiklah, aku akan menghapusnya sekarang. Apa yang salah denganmu? Emily bukan istrimu, dia hanya kakak iparmu. Mengapa Anda begitu gelisah? Bukannya aku punya foto pribadi istrimu. Bab 541, kamu tidak layak untukku. Park Anya berkata dengan menawan,